itu aktif ikut jaga juga. Oh, dia aktif juga, Mbak? Iya aktif juga. Jadi namanya kerukunan katanya begitu. Oh, Iya. apanya? Ya yang agak mencolok di mata masyarakat kan waktu kurang 2 hari Hmm, itu PKI itu sering baris seperti tentara itu. tentara. Terus waktu itu kerap kali membersihkan tempat-tempat ibadah kita, masjid langgar itu bersih, Iya, ya kerja bakti katanya. iya. Kehidupan masyarakat itu ekonominya emang direbut dia itu. Oh, memang direbut sama mereka, Mbak, ya? Ya kan seperti direbut teman-teman, Iya, 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 benar-benar. direbut. Nah, tahu-tahu kayak itu. Nah, pengalaman itu kan ada di Dadung namanya. Di Dadung itu kan ada tanah wakaf Iya, untuk Pondok Gontor. Pondok Gontor kan yang mendirikan kan dari NU dan Muhammadiyah, iya, sampun loh. iya, Ayo kebanyakan dari NU. iya. Pada itu pimpinan Pak Broto. Nah setelah itu, loh kok hasilnya kok tidak diberikan kepada Gontor. Iya, Jadi tengok tahu-tahu yang ngarep kan orang PKI semua. iya. Orang PKI semua, jadi terus dari Gontor tidak lama bergerak sekitar jam 5 itu datang bangser dari Gontor sekitar orang 50-an lah, Iya, mampir ke pondok saya itu asaran. iya. Nah, setelah saya tengok, ayo Kang ikut ke Dadung. Loh ngapa? Wes itu nengok anu di Tanah wakaf tanah tadi. wakaf tadi nanti diamankan. Iya ya, sekarang asaran dulu. Tahu-tahu setelah dilucuti mau wudhu, itu perempuan semua Yang yang jadi bangser tadi patahnya semua. oh, Jadi bangsernya itu kalau sekarang patser lah. iya, Patser. Jadi patser itu lu perempuan semua. Kok bisa? Iya yang akan menyerang itu kan. Yang nyerang itu justru Patser. Iya. Kalau sekarang itu Patser ya. Patser. Saya kira Banser. bangser setelah loh ini patah aja. Terus pokoknya maju sih wedok sih Mbak. Kang. Mbak sendirian yang cowok di situ artinya. Aku sendiri Kang Pondok. Tahu berangkat ke Dadung juga. Rapat. Sudah kode itu. Iya. Rapat. Terus akhirnya jam 5:30 itu udah tidak sabar. 2 kali rumah-rumah orang PKI itu. Sekitar 20 Itu rumah. benar-benar perang dengan Iya, PKI. perang, iya. Itu siapa? Banser itu, Mbak? Iya pasar itu. Banser juga ada. Bahasanya hanya Itu sedikit. hanya di segitu kan, hanya di sekitar apa di dekat tempat Mbah itu Patsernya ya. Iya, Kalau Patsernya. tempat lain bansernya Pasarnya ya. yang perang. Ya, yang ikut dekat hanya saya sendiri. Saya kan tidak pakai bangser, pakai ansornya. Iya. Nah, akhirnya sudah 8 sekitar. Komandan Mbah waktu itu kan? Hah? Mbah komandan berarti. Iya, Ya kan? komandan. Jadi komandan. Iya, komandan. Komandan Banser. Tapi masih Oh, masih gagah. kekar dulu kan, masih kekar. Dalamnya diisi kau dulu. Iya. Ya, waktu itu sudah terbakar sekitar 20 Rumah-rumah, tempat-tempat sarang-sarangnya PKI ya, Pak? Iya, dan termasuk padinya itu termasuk terbakar dong, belum dibagi padi itu. Kalau dibagi pun Gontor hanya diberi sepertiga. Oh. Kan Padahal dapat dari masyarakat juga kan? iya, tapi kan kurang ajar juga. Iya benar. Nah, akhirnya sudah punya usut, berhubung bupatinya PKI dulu udah kalah. Nah, Pak Broto CS pengurusnya Gontor dihukum, masuk penjara, udah. Nah, akhirnya setelah PKI meletus langsung keluar dia loh. Pak Broto langsung
keluar terus ngejar orang Mbah, PKI. Mbah kan waktu itu jadi ketua Ansor Ya. di situ. Pasti punya peran lah, Mbah. Hmm. Pasti punya peran untuk memerangi PKI ini kan pasti Mbah punya peran. Iya ada. Apa peran Mbah? Ya waktu itu saya pertama kali memang dilatih dilatih untuk menjadi apa namanya algojo. Algojo, algojo. Algojo kan Tukang pukul lah. tukang pukul. Iya. Jadi termasuk saya diambil. Ah. Setelah saya lulus, saya berpikir, iya kalau orang PKI itu benar kak. Iya benar. Kalau salah-salah bukan orang PKI, aku nanti bunuh orang. Saya kembali usul, Pak, saya tidak sanggup. Lu ngapa? Oh, badan saya tidak seperti iya, tidak seperti Kang Salam. iya, Teman saya kan namanya Salam. iya. Itu tinggi sekali. Badan besar. Tinggi, orangnya itu tinggi. Iya, besar. tinggi besar. Kan sudah Cocok lah udah jadi Cocok. jadi apa algojo ya. Iya, dan memang sudah dicoba membunuh orang PKI itu. Iya. Saya dipanggil Kang, ini ngopo ora gelem? Apa ndak mau? Iya. Ndak aku. Kalau kurang percaya, sini suruh dilat darah yang di pucuk pedang itu. Ah, Nanti kalau ini sudah didilat ini, ah, oh sudah mesti buas. iya. Wah ndak. Saya tetap ndak mau. Akhirnya saya dipanggil lagi ke Kodim. Apa itu kalau markas di anu itu batalion Batalion. Ngawi. Iya. Alasannya kok ndak mau, ya pokoknya ndak mau panah. Cerita di agama kalau sudah ragu-ragu kan ndak boleh. Iya, benar. Itu alasan Mbah lah, tapi Iya. meyakinkan lah kan Iya, alasannya. Wah iya kan pondok ya pinter dalil. Bener kan? Nah, akhirnya kalau ndak mau jadi Gojo, kamu kudu beralih menjadi intel. Saya pikir ya saya sanggupi. Oh ya Pak kalau intel. Lu tahu malah lebih berat jadi intel. Justru lebih berat jadi intel daripada Iya, jadi daripada algojo. Algojo. Algojo kan tinggal kapan berangkat. Iya, berangkat. Tinggal ada kata-kata, ayo kenduri berangkat. Berangkat. Iya. Sudah nanti kembali ke Kodim lagi. Iya. Soalnya yang dianggap Kerjanya juga jelas. iya yang Kalau dianggap intel kan kerjanya 24 jam. iya yang intel yang algojo itu tidak boleh nempat di rumahnya masing-masing. Rumahnya di Kodim. Oh gitu. Ya. Dan saya Itu ngintelin apa, Mbah? Ngintelin apa? nginteli PKI itu. Caranya? Caranya saya kan syaratnya jadi intel kan harus pinter judi. Nah, saya dilatih judi dulu. Wadah kartu, segala judi saya pinter. Apa aja, Mbah? Ya. Nama-namanya waktu itu apa? Kartu. Enggak, nama kan ada namanya, nama judinya itu apa? Judi apa? Judi orang 4 itu. Iya. Jadi judi itu namanya kalau sudah judi itu kalau PKI itu kan kalau rapat kan bukan di kantor. Rapat itu di pinggir kali, pinggir sungai, di hutan. Nah itu kita ikut melapor itu. Oh kita membaur dengan mereka. Baur, tapi kita sudah dilatih. Kadang-kadang lagi berjudi juga. Lagi Iya. berjudi mereka rapat juga gitu ya, Mbak? Iya, rapatnya sandi. Oh rapatnya rapat sandi. Iya, selamat sandi. Maunya ya, ini kartu, kamu kartu dulu. Udah. Iya. Ini namanya celirit. Kartu namanya celirit itu 3. Iya. Nilainya 3. Plek di situ masuk. Wah, mati Iya. di sebelah barat loh. Berarti besok itu rencana akan membunuh kiai 3 di sebelah barat. Kalau letakkan sana Dimpel itu 2. Nah berarti nanti malam akan membunuh kiai di sebelah selatan. Sampai tahu gitu, Mbak. Ya, terus kalau di sini 1. Berarti kalau sudah 3 juran ini isi, Iya. kita harus berusaha supaya kita kalah.
habiskan uangnya, Harus dikalahin. ya dikalahin. Tujuannya? Hah? Tujuan Tujuannya, biar kalah itu tujuannya kan sudah tahu, fungsinya kan sudah tahu tujuannya. Nanti segera persiapan Oh gitu. Kalau kalah, Mbah langsung pulang. langsung pulang. Tapi Nggak kalau ikut main lagi. enggak, Ya karena nggak ada lagi modal kan. iya, udah habis uangnya. Iya. Oh, habis udah pulang. Saya pulang. Lapor. Saya belum sampai, pokoknya 5 meter. Saya sekali 5 meter orang-orang itu sudah ditangkap. Oh gitu. Nggak berapa lama Mbah pergi, orang itu udah ditangkap. Udah ditangkap. Yang ngasih tahu siapa? Mbah. Udah, pokoknya tandanya asal saya sudah keluar itu mesti sudah Oh, titik. berarti ada orang yang mengikuti Mbah juga gitu. Iya, jadi saya intel ya diintel orang. Oh iya. Tapi umpamanya di sini ya, ini yang untuk main, tapi di batas itu sudah pagar tentara semua, Iya. ABRI semua. Saya keluar langsung dijemput pakai jeep itu, pulangkan ke sana. Itu aparat-aparat keamanan benar itu dibantu oleh masyarakat itu siapa, Mbah? Yang untuk apa? Menumpas keganasan PKI itu memang Banser itu memang berperan aktif. Oh, kalau bangsa itu di depan, karena dulu kan hanya ada 3, dari Ansor Bangsal, dari Marhen, Ya. dan dari Muhammadiyah. Tapi yang 2 ini enggak mau, jadi orang 2 ini licik. Masih apa? Masih setengah-setengah lah gitu, Mas. Iya, Setengah hati lah ya. Tapi kalau menang nanti dia di Ikut-ikutan. depan. Ya ikut menang. Ikut menang. Iya. Biasa itu, Mbah. Iya. Itu Kadang-kadang ikut dulu menang. Marhen. Lah teman saya di sini di Marhen masih ada di Jalan 8 itu. Oh, ada di sini. Ada di sini. Di Rimbu Bujang ya. Iya, orang Ngawi juga. Satu loh. Itu dulu mau saya bunuh tapi tidak jadi. Karena saya sudah megang pecutnya itu lah. Iya. Mbah ada pegang alat. Mbah Iya. megang apa? Ya pecut dengan Pegangan apa, Mbah? pecut itu loh. Pecut. Pecut Kayak cambuk. cambuk, kayak cambuk itu. Iya. Dengan pentung itu. Nah, itu yang kasih siapa, Mbah? Jadi kasih dari Kiai. Dari Pak Kiai dulu kan. Ada cambuknya masih, Mbah? Pecutnya masih ada? Sudah tidak ada. Kalau ada bagi saya, Mbah. Oh, kalau ada ya sudah. Jadi pecutnya, cambuknya itu kalau untuk bakar rumah Tinggal jadi celepek gitu. bahaya. Iya, bakar. Pernah Mbah coba? Pernah mau mencari PKI tapi kok hilang lacaknya. Iya. Mungkin di rumahnya udah bakar aja. Mbah Mbah pecut kebakar. Ya, terus saya bacakan takbir 3 kali, cedet, ya terbakar. Ternyata orangnya keluar, lari, Ngumpet di dalam rumah. ya dalam rumah. Terus apanya? Pecutnya itu sekarang nggak ada. Itu sudah tidak ada tuh. Terus waktu itu setelah PKI aman kan diambili isinya tuh Oh, oleh Kiai. isinya diambil oleh kiai-kiai. Yang Ada yang tinggal. yang masih diizinkan di bawah saya dulu hanya apa itu namanya cincin. Oh, Cincin saya bawa sampai ke sini tapi hilang di rumah itu. alah, Mbah. Dulu bisa untuk obat itu. Nah, Mbah tahu persis ya keganasan PKI itu walah, ya. itu kalau Nggak ada kemanusiaan ya, lagi, Mbah. mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Kalau perang dengan Belanda mudah, karena tahu itu kulitnya putih itu. Iya. Tapi kalau PKI Iya, lu benar. sama-sama Ansor, tahu-tahu betul dalam kalimat itu kawan adalah Lawan. lawan. Itu sama-sama baju Ansor, tahu-tahu itu orang PKI. Oh gitu sampai dia menyamar Walah, seperti itu, Mbah. dulu itu di sana itu pakaian Ansor itu setiap 3 hari ganti sandi. Ansor itu. Ansor setiap 3 hari kita kumpul ganti sandi. Umpamanya hari ini harusnya kalau ada Ansor atau bangsa dari arah timur mau ke barat, itu bukan Ansor. Oh, gitu. Harusnya kalau Ansor yang resmi ini Dari barat. mesti dari barat ke Ke timur. Kalau umpama dari timur ke barat ini bukan Ansor Itu nih. bukan Ansor walaupun Ansor bajunya KW. Ansor. Ini Ansor palsu nih. Iya, ini segera
kita menyusun strategi ditangkap. Oh gitu. Oh mereka banyak Mbak ya yang menyusup Woi, ke banyak. barisan-barisan NU, Banyak barisan Ansor itu ya. itu saja sudah dibikin peraturan ketat. Kalau yang memberi pakaian Ansor dan Bangsar harus pakai surat keterangan yang resmi. Ini masih ada juga. Tetap aja ya. Iya, Apa kan cara-cara mereka kan cara-cara. seperti itu. Oh, Mbah yakin? pas saya dari piket di Kapolsek Ya. pulang, loh, saya arah-arah dari selatan ke utara, nampak sekitar 100 meter nampak, loh, kok ada Ansor dari sana, atau dengan Bangsar. Seharusnya nggak hari ini bukan di sana. Enggak ada. Sana 2, aku 1. Ah, Nah, saya langsung kebetulan ada di lubang sampah itu. ah. Saya langsung Ngumpet. sampah itu saya ungkat. Masukin ke apa? Ke atas badan. Iya, Tiarap. aku tiarap di setelah dengar sepatunya arah ke sana lewat, aku baru Apalagi bangun lagi. langsung ke aku langsung ke sungai. Jadi lewat sungai. Oh gitu. Ya, Langsung lapor dengan yang lain. Iya, yang lain aku waktu itu kan belum ada HP. Iya iyalah. Kalau ada HP lumayan. Enak, bisa WA, bisa SMS. Saya pulangnya tuh langsung lewat air sungai. itu. Iya. Lewat air itu. Kalau enggak ya, jadi saya itu waktu itu ya apa ya namanya, spekulasi. Ya hanya di bawah sampah toh. Iya. Kalau konangan langsung jok. Oh, itu langsung saya kode yang sebelah sana, ada kode, jadi langsung mungkin di sana ketangkap juga. Bah, apa keganasan PKI seperti itu dengan perjuangan Mbah yang seperti itu, apa sih harapan Mbah? Ya, harapan saya yang pertama semoga tidak terulang lagi, karena itu akan sebenarnya akan menyedihkan ya Pak. Iya, terutama kan dia kan tujuannya negara ini bukan negara komunis. Dia mau membuat negara Komunis, sehingga mau merusak Pancasila. Iya. Jadi semoga mengubah azas negara ini. Iya, azas negara. Jadi waktu itu ya istilahnya dalam jiwa saya enggak wah besok aku berjuang kayak ini mudah-mudahan mendapat maka teman enggak ada. Yang penting memang aman. Betul ikhlas ya Pak. Ya ikhlas, aman. Terus yang penting kalau itu aman, pengajian kan bebas seperti sekarang ini. Jadi waktu itu saya merasakan susah juga mau ngaji-ngaji ya Pak. Iya, mau mengadakan pengajiannya. Ngaji takut diserang. Iya. Diserang. Takut diserang. Iya, takut diserang. Jadi mudah-mudahan jangan. Tahun berapa Mbah ke Tebu Mbah? Tahun 79. Mbah ke Tebu tahun 79. Mbah jadi PNS Kemenak tahun berapa? Mulai dari Jawa tahun 67. Minum dulu Mbah. Tahun 67 Mbah menjadi PNS Kemenak. Iya. Gajinya berapa Mbah dulu? Rp200 sebulan. Saya kan ada yang ikut. Hah? Ada yang mau jadi PNS itu. Waktu itu jarang-jarang, karena pertama yang namanya pegawai negeri kan gajinya dikit. Iya. Nggak mau. Yang kedua, waktu saya menjadi J5 itu kalau waktu itu 1 tahun itu program Depak itu tidak menerima kalau tidak mempunyai tidak dari pesantren.
Oh, tidak punya sertifikat Ya, pesantren. walaupun itu sarjana. Walaupun S1, S2, Ya, tapi kalau umpama nggak punya ijazah pesantren nggak diterima. Nggak diterima. Oh, Nah, gitu. walaupun itu SD, Iya. punya pesantren, punya saya kan SD juga SR. SR ya, kalau Nah, dulu SR ya, Mbah. Ya, tapi punya dari pesantren, ya diterima. Mbah, singkat cerita tahun 7 berapa? Ketemu 79. 79 ke Rimbo Bujang ya. Ya, Rimbo Bujang itu masih dalam status perwakilan. oh perwakilan apa perwakilan gimana, Mbah? Perwakilan kecamatan, perwakilan. Yang ke apa? Yang ikut ke Rimbo Bujang. Yang ikut transmigrasi. Perwakilan Enggak. Oh, daerahnya apa? Oh, perwakilan daerah sana yang Iya. ikut transmigrasi. Kalau dari sana ya 500-an kakak ada per unit. Waktu itu Mbah udah berkeluarga? Ya sudah. Sukron sudah lahir Sukron ini lahirnya di mana? di Jawa. Oh, di Jawa. Pas saya ajak ke sini umur 2 bulan. Si Sukron ini? Sukron ya, Oh. 2 bulan. Jadi terus maka pemindahan itu saya katakan tadi, surat pindah saya itu dipindahkan ke Jambi untuk mengikuti transmigrasi, bukan pindah di daerah transmigrasi. Iya. Surat tugasnya unik itu tuh. Unik ya. Unik. SK saya itu mulai awal unik, Mas Jawir. Iya. Uniknya setelah saya menerima SK pertama itu saya langsung dipanggil Kiai. Mas Marijo, nanti kalau sudah mau pensiun jangan dihabiskan. Maksudnya Mbah, ya kurang 5 tahun nanti mohon dipensiun. Oh ya Mbah, terus ngurusi NU aja enak. Terus Mbah di Rimbo ngurusin pensiun Mbah tahun berapa berarti? Tahun 92. Mbah pensiun tahun 92. Terus berarti 5 tahun sebelum itu Mbah udah ngurusin NU? Ya udah. Udah ngurusin NU. Ya waktu di Rimbo kan 9, aku 79, 80. Ngurusin NU secara struktural kan Mbah? Ya. Iya kan, kalau kulturnya kan sudah. Tebo sudah kultur NU ya? Ya waktu itu kan saya mau melangkah itu kan saya cari dulu komunitas-komunitasnya. Oh gitu. Nah setelah ketemu baru kita bentuk strukturalnya itu mulai 91. Berarti Mbah bentuk dulu di daerah MWC, ya. Oh MWC. MWC apa waktu itu Mbah? MWC NU Rimbo Bujang. Mbah dengan siapa? Aku dengan saya, terus Pak Ansori, Pak Sarpio, terus Mbah Gatot Kamarun. Itu akhirnya kalau Pak Gatot, Mbah Gatot Kamarun jadi apa? Jadi Rois, itu mayor itu. Oh, itu pensiunan. Iya pensiunan. Saya kan nyari yang pensiunan, orang Departemen Agama. Oh, kan. dia Rois Suryahnya Mbah Gatot. Mbah Gatot. Karena dia kan ditakuti orang kabupaten. Pada waktu itu menjadi penasehat Golkar kan. Oh gitu. Terus apa tanfiziahnya siapa? Pak Sarpio. Almarhum Mbah Sarpio. Ya. Mbah? Aku sekretaris. Oh Mbah sekretaris Ya. tanfiziah. Saya sejak dulu milih sekretaris karena tahu. Mbah ngerti bener sih organisasi, wajar lah dulu jadi sekretaris. Sekretaris ya. Karena kalau di PBB kan tidak ada ketua PBB. Iya, ada sekretaris PBB. Benar. Jadi yang benar jadi ketuanya ya sekretaris itu. Jadi MWC Rimbo Bujang, habis Ya. itu MWC apa lagi? Rimbo Ulu. Rimbo Ulu. Rimbo Siapa Hilir. itu Mbah? Rimbo Ulu siapa? Pak Ngabdi pertama kali. Pertama sekali itu Pak Ya. Mbah Ngabdi, Ngabdi. ya. Udah almarhum juga Mbah. Masih Ada Mbah Ngabdi itu masih ini ada. malah menjadi PNS kok. Sekarang. Ya di Terus KUA. itu dia Surya.
si kan tanfidnya dia. Oh, tanfidnya. Terus Limbu Ilir. Limbu Ilir Pak Yakub itu tanfidnya. Oh ya. Tapi dulu vakum. Ya. Beberapa tahun Terus MWC udah terbentuk nih. Mbah pasti mau naik lagi kan? Apa bukan mau naik? Pasti mau melakukan pengembangan lagi dah. Oh iya, bikin PC. setelah itu kan terus ada apa itu namanya pemekaran kabupaten. Iya. Tahun 99 loh. Iya, 99. Nah, kita kalau orang yang tahu organisasi besar maksudnya, iya. Itu harus mengikuti daerah. Iya. Ini daerah baru makanya kabupaten. Oh, Mbah waktu MWC masih Bungo Tebo ya, Mbah? Bungo Tebo. Oh, iya benar-benar. Ya. Pas pemekaran Mbah sudah berpikir bagaimana mau bikin PC gitu ya, pengurus cabang, pengurus kabupaten. Nanti maka setelah ini pecah udah segera kita bentuk PC. Karena bentuk PC itu kan syaratnya harus paling tidak hanya ada 3 MBC. Iya. Nah, 3 MBC udah ada. Udah itu di Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Tebu Ulu ada. Siapa Tebu Ulu? Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf Maidin almarhum yang jadi DPR itu. Nah, terus lainnya kita bikin utusan dari desa seperti Sumai, Tujukoto. Tahu Mbah orang-orangnya yang di Sumai yang dulu-dulu gitu? Oh iya, kita cari, kita keliling. Berarti ketemu semua Mbah ya? Ya ketemu semua. Terus bikin PC lah? Ya bikin PC pada waktu itu yang karena ibu kota kabupatennya di Tebo? Iya, lainnya di Tebo. Terus pertama kali SK-nya itu bunyinya pengurus PC sementara. Persiapan gitu. Karena kabupatennya belum definitif. Iya. Tapi jadi hampir sama. Pak Majid bentuk pemekaran, saya bentuk pemekaran PC. Siapa ketua PC-nya waktu itu, Mbak? Ya Pak Sarpio. Oh, Pak Sarpio. Nah, sekretarisnya yang saya. Orang-orang yang di luar Rimbu Bujang? Di sini di ROS-nya si Pak Rahman Nur di Tugurejo. Ya. Iya, Tugurejo. Ya, yang dari Jogja itu. Ya, katanya Pak Rahman itu. Pak Rahman koperasi kalau saya kayak lagi kecil. Iya, koperasi emang. Iya. Lah, akhirnya sama-sama koperasi ya. Saya sejak dulu pengurus koperasi. Terus siapa lagi, Pak? Pak Suhaimi. Oh, Pak Suhaimi. Itu katipnya. Oh, itu dia katip. Ya. Pak siapa itu? Pak Rahman itu Roisnya. Rois. Nah, sekretarisnya saya, ketuanya tanfid si Pak Sarpio. Terus banyak jajaran-jajaran yang kita ambil. Iya. Termasuk Pak, sekarang masih katanya Pak di sebelah dekat Pulau Temiang itu mana itu dusun mana? Pulau Temiang. Terus Tujukoto. Bukan. Sini yang Pulau Temiang sini. Iya. Tebu Ulu ya. Iya. Siapa Mbah yang Mbah kenal? Pak Sidik. Kan masih sekarang. Nggak tahu Allah. Terus Singkawang gitu. Iya, terus Singkawang. Oh, Pak Sidik terus Singkawang. Mbah kenal dengan Wah, itu kan mulai Datuk Sidik itu Mbah kenal? Iya, mulai jajaran pengurus pertama kali. Aku sudah lama mau ketemu tapi belum tidak. Masih ada Pak Sidik? Masih ada. Punya pedang sekian. Pasirah dulu dia. Hah? Iya, Pasirah. Punya pedang sekian, pedang samurai kan. Pak Sidik itu? Ya. Pernah Mbah ketemu? Wah, aku ke sana dengan Pak Piyoton, dengan Pak Nur. Udah berapa lama nggak ketemu? Wah, ya. Udah lama ya? Udah lama. Kalau di Tebo Tengah siapa Mbah? Tebo Tengah Pak Ilyas. Apa Guru Ilyas? Iya. Ilyas Raub. Almarhum. Terus bapak kamu Pak. Ya. Pak Yusuf. Iya. Pak Abdullah Mahidin. Iya, Pak Abdullah Mahidin. Terus yang muda-muda itu seperti itu. Kalau Pak Ilyas Raub dulu posisinya apa, Mbak? Jabatannya? Wakil Mustasar dulu. Oh, dia Mutasar. Itu Mutasar dulu. Pak Ilyas, Pak Abdullah Mahidin. Suka dukanya apa, Mbak? Bikin organisasi NU di Tebo waktu itu? Apa? Suka dukanya. Dukanya lah dulu, duka.
Dukanya itu saya mau pelantikan, Ah, kan mau masang bendera, iya. tapi kan dikejar-kejar anak-anak muda. Aku tertidur di tempat Pak Nur sana. Terus iyalah nanti kira-kira jam 4 adalah ke sana Subuh. subuh. Ya. Oh, baru kita pasang. Ah, Terus ada yang pelantikannya di mana, Mas? pelantikannya di lapangan Garuda itu. Oh, lapang Garuda Pasar. Iya, jadi Pak Majid dari kantor yang sekarang untuk KPU itu, Iya. oh itu dijemput Bangsal. Siapa? Pak Majid Pak Majid. ya diarak pakai Bangsal. Ah, terus ada yang, "Loh, ini acara di pelantikan NU Pak." "Loh, kok ada NU?" "Ada, tapi NU bukan NU partai." Iya. "Oh, bukan begitu ya." "Kalau kurang saya nanti tanya Pak Majid lah." Iya. Oh, ini- Almarhum bapak saya pernah tanya gitu juga, Mas. iya, Apa jenis? ya terus saja Pak, bapak kamu itu yang Iya. degil. Apa katanya, Mbak? Wah, ini nanti musuh kita. Enggak Pak Usop, Ah, ini kan apa namanya, NU Jamiah, NU Jamiah. bukan NU partai. Nah, lah itu kok ada tentara itu Bangser. Ah, mungkin anak kamu itu jadi Bangser. Sekarang udah komandannya. Tapi Iya. alhamdulillah ya, Mbak ya, perkembangannya NU dari hari ke hari di Tebo gimana menurut Mbak? Ya, ini sebenarnya NU itu lengkap Mas Jawir. Iya. Pengkaderan NU itu mestinya lengkap. Mulai dari belum lahir dari kaderkan. Sudah diwasain selawat lah. Iya. Nah, terus sudah sampai di luar pendidikan itu RA. Raudatul Atfal itu taman kanak-kanaknya NU. Iya. Kalau Muhammadiyah kan BA, Iya. Bustanul Atfal. Iya. Sudah sampai di ada IPNU, IPPNU, terus di mahasiswa ada PMI. PMI itu kan yang kader definitif. Itu sebenarnya kita itu sudah tidak repot. Jadi di sini sudah mulai sama-sama kita kembangkan semacam cabang-cabangnya, anak cabang badan otomnya sudah bergerak. Tinggal yang sangat memprihatinkan itu kita itu tentang ekonominya kita. Kalau umpama secara organisasi sudah lumayan berkembang ya, Sudah Pak, ya? lumayan. Tinggal Dan bagaimana? ini pun dari pusat itu sangat diperhatikan sampai sekarang. Jadi sebenarnya Jambi ini diperhatikan dari pusat itu mulai kepemimpinan di PB itu Pak Hasyim Yadi. Pas waktu muktamar di Boyolali, Iya. yang datang kan hanya 3, saya, Pak Sabir dengan Pak Nur itu. Iya. Di sana Pak Kadir pun ikut diambil menjadi Pak Kadir Hussein. Iya, Pak Kadir Hussein ikut menjadi pimpinan sidang lu Jambi loh waktu itu. Jadi dilaporkan langsung oleh Pak Hasyim Yadi bahwa di Jambi ini adalah NU-nya itu sangat besar, 100%, tetapi hanya belum tertata. Mbah kenal dengan Datuk Raden Usman Dung itu? Oh iya, dari Bungo dulu. Iya. Mbah kenal nih? Ya kenal banget loh. Kenalnya dari mana, Mbah? Di pertama kali saya pindah di Debak, itu kan kepala kantornya dia, Pak Usmandung. Terus di pengurusan NU dia juga sempat di Mokotebu. Saya masuk. Datuk Raden Usmandung ini juga pengurus NU di pengurus NU, tapi dia banyak kegiatannya di MUI. Iya, di majelis ulamanya. Jadi pas saya ketemu Pak Usmandung itu pas ada kunjungan Pak Agil terakhir. Wah,
aku sudah bawa teken Pak Marjo. Apa Pak? Sudah bawa tongkat itu. Ah. Pak Marjo masih sehat terus, masih ya. Iya baru meninggal. Iya, beberapa minggu yang lewat lah Pak. Iya, aku dengar dari Timur juga kemarin itu. Ya harapan Mbah terhadap NU, keberlangsungan NU ke depan soal ekonomi ya Mbah, pengembangan ekonomi ya Mbah. Soal ekonomi, ini saya baru mendengar kemarin bahwa NU itu di pusat itu ada Kopnu, Koptanu, Koperasi Tani Nahdlatul Ulama. Iya, Tani Nahdlatul Ulama. Ini karena kan ketua umumnya Pak Agil. Iya. Jadi mungkin nanti langsung bisa berkembang ke paling tidak ke Ditebu. Setiap MBC itu nanti mungkin bisa ada kerjasama. Jadi kerjasama dengan pusat ini diharapkan khususnya Ditebu ini karena banyak lahan kita itu ya otomatis nanti kita harus ya memang dekat dengan pemerintahan maupun swasta. Jadi nanti supaya sebenarnya kalau NU ini mau berkembang mungkin juga tidak berat. Contoh soal permodalan, kalau memang benar-benar di manajemen yang bagus, seperti sekarang contoh umpamanya segi organisasinya mungkin dikelompokkan yang lebih besar, umpamanya silat MBC. Ya. Silat itu silaturahmi MBC ya, Mas. Ya. Itu setiap bulan nanti ketemu, nanti saling mengevaluasi ya saling Mbah di NU Tebu sekarang pernah posisi sekretaris Tanfizia, terus Rois, sekarang Muhtasar ya. Oh sekarang Muhtasar ya. Nanti kalau habis Muhtasar ya sesepuh ya. Nggak ada lagi kan Pak? Iya habis Muhtasar ya nggak ada lagi kan? Iya. Jadi yang kedua, saya mau mengharapkan bahwa orang-orang NU terutama angkatan muda NU itu harusnya juga ikut berperan pada pengelolaan penyelenggaraan negara, walaupun itu kecil. Ya. Entah di RT, ya. Syukur-syukur bisa di tingkat kebijakan. Ya. Maksudnya NU itu memang sudah lengkap Mas. Di pendidikan sudah bikin Pergunu, semua ada. Dan kalau yang butuh politik juga ada, sudah dibikinkan partai politiknya, walaupun seolah-olah tidak diwajibkan. Namun di segi organisasi adalah yang membuat itu dari NU. Kita sama-sama. NU itu ada di mana-mana. Ya, dan tidak kemana-mana.